Berbohong, terutama dalam hubungan, memang bisa menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun. Kepercayaan adalah pondasi penting dalam setiap hubungan, baik itu hubungan pertemanan, keluarga, maupun romantis. Kenapa berbohong sangat merusak? Menghancurkan kepercayaan, kebohongan membuat pihak yang dikhianati merasa tidak bisa lagi percaya pada pasangannya. Sekali kepercayaan hilang, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Membuka luka, kebohongan seringkali memicu rasa sakit, kecewa, dan marah yang mendalam. Luka emosional yang diakibatkan oleh kebohongan bisa membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Mendesak hubungan, kebohongan bisa membuat hubungan menjadi tidak sehat dan penuh dengan ketegangan. Ketidakjujuran akan terus menghantui hubungan dan membuat kedua belah pihak merasa tidak aman. Apa yang bisa dilakukan jika kita atau pasangan kita berbohong? Komunikasi terbuka, cobalah untuk bicara jujur tentang apa yang terjadi. Meski sulit, komunikasi yang terbuka adalah langkah pertama untuk memperbaiki situasi. Memahami alasan, cobalah untuk memahami mengapa seseorang berbohong. Mungkin ada alasan di balik kebohongannya, meskipun tidak bisa membenarkan perbuatannya. Meminta maaf. Jika kamu yang berbohong, mintalah maaf dengan tulus, dan tunjukkan bahwa kamu menyesal. Membangun kembali kepercayaan. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu dan usaha. Keduanya harus berkomitmen untuk berubah dan menunjukkan tindakan yang konsisten. Konseling. Jika kesulitan mengatasi masalah ini sendiri, bantuan seorang konselor bisa sangat bermanfaat. Ingat, membangun hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran dan keterbukaan. Perselingkuhan memang sering dianggap sebagai pengkhianatan terbesar dalam sebuah hubungan. Hal ini karena pelanggaran kepercayaan. Perselingkuhan adalah pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah dibangun dalam hubungan. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, dan ketika kepercayaan itu hancur, sulit untuk membangunnya kembali. Sakit hati mendalam. Bagi pihak yang dikhianati, perselingkuhan bisa menimbulkan luka emosional yang sangat dalam. Rasa sakit, kecewa, dan marah adalah emosi yang sering muncul. Kerusakan hubungan. Perselingkuhan bisa merusak hubungan secara keseluruhan. Bahkan jika pasangan yang diselingkuhi mau memaafkan, luka yang mendalam seringkali meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berselingkuh bisa beragam, seperti ketidakpuasan dalam hubungan, kurangnya komunikasi, keintiman, atau perhatian bisa mendorong seseorang mencari kepuasan di luar hubungan. Godaan. Terkadang, seseorang mungkin tergoda oleh orang lain, terutama jika mereka merasa tertarik atau terhubung secara emosional. Masalah dalam hubungan, konflik yang terus-menerus, perbedaan yang tidak terselesaikan, atau masalah lain dalam hubungan bisa menjadi pemicu perselingkuhan. Apa yang bisa dilakukan jika mengalami perselingkuhan? Komunikasi terbuka. Jika kamu ingin mempertahankan hubungan, komunikasi terbuka adalah kunci. Bicarakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu harapkan dari pasanganmu. Konseling. Terapis bisa membantu kamu dan pasanganmu memahami apa yang terjadi dan mencari solusi. Memaafkan, jika memungkinkan. Memaafkan adalah proses yang panjang dan sulit, tetapi bisa menjadi langkah penting untuk menyembuhkan luka. Menjaga diri sendiri. Prioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu. Cari dukungan dari keluarga dan teman-teman. Perselingkuhan adalah masalah kompleks yang tidak memiliki solusi mudah. Setiap situasi unik dan membutuhkan penanganan yang berbeda. Pepatah 1000 kebaikan hilang karena satu kesalahan, ini sering kita dengar dan memang sangat menggambarkan realita kehidupan. Mengapa satu kesalahan bisa menghilangkan ribuan kebaikan? Ingatan yang selektif, manusia cenderung lebih mengingat hal-hal negatif daripada positif. Satu kesalahan besar bisa membekas lebih dalam di pikiran kita, dibandingkan ribuan kebaikan yang pernah dilakukan seseorang. Standar ganda. Seringkali, kita menerapkan standar yang berbeda untuk diri sendiri dan orang lain. Kesalahan kecil yang kita lakukan mungkin kita maafkan, tetapi kesalahan orang lain, sekecil apapun, bisa membuat kita kecewa. Konfirmasi bias, kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita. Jika kita sudah memiliki persepsi negatif tentang seseorang, kita akan lebih mudah menemukan bukti untuk mendukung persepsi tersebut, bahkan jika itu berarti mengabaikan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Bagaimana kita bisa mengatasi kecenderungan ini? Fokus pada kebaikan. Cobalah untuk lebih fokus pada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan seseorang. Dengan cara ini, kita bisa menghargai usaha dan kontribusi mereka. Berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap orang berhak untuk membuat kesalahan.
Berikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya. Maafkan. Memaafkan adalah tindakan yang sulit, tetapi sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban amarah dan kebencian. Introspeksi diri, jangan hanya fokus pada kesalahan orang lain, tetapi juga perhatikan kesalahan diri sendiri. Dengan cara ini, kita bisa menjadi lebih rendah hati dan empati. Pesan moral dari pepatah ini adalah, kebaikan itu penting. Meskipun satu kesalahan bisa menghapus semua kebaikan, kita tetap harus berusaha untuk berbuat baik. Manusia tidak sempurna. Kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Memaafkan adalah kekuatan. Memaafkan tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Tak ada rumah yang kokoh ketika pondasinya rapuh. Peribahasa ini memiliki makna yang sangat dalam dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita bedah makna di balik peribahasa ini. Rumah, metafora untuk segala sesuatu yang kita bangun, baik itu hubungan, karier, atau bahkan hidup kita sendiri. Pondasi, dasar atau fondasi yang menyangga seluruh bangunan. Dalam konteks kehidupan, pondasi ini bisa berupa kepercayaan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip yang kita pegang. Rapuh, lemah, tidak stabil, atau mudah runtuh. Artinya, peribahasa ini ingin menyampaikan bahwa tidak peduli seberapa besar dan kokoh sebuah bangunan atau kehidupan, jika pondasinya lemah, maka bangunan itu akan mudah runtuh. Begitu pula dengan kehidupan kita, jika fondasi kepercayaan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip kita rapuh, maka segala hal yang kita bangun akan mudah hancur. Contoh penerapan dalam kehidupan. Hubungan. Jika kepercayaan dalam sebuah hubungan retak, maka hubungan itu akan sulit bertahan. Karier. Jika seseorang tidak memiliki etika kerja yang kuat, maka kariernya akan sulit berkembang. Kehidupan. Jika seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, maka hidupnya akan terasa hampa dan tanpa arah. Pesan moral. Untuk membangun kehidupan yang kokoh dan bermakna, kita perlu membangun fondasi yang kuat, identifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut, menjaga kepercayaan, bangun kepercayaan dengan orang lain dan jaga kepercayaan itu dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab, terus belajar dan berkembang. Jangan berhenti belajar dan mengembangkan diri untuk menghadapi tantangan hidup. Sakit hati pengkhianatan akan terbayar lunas dengan keburukan yang akan diterima. Mari kita bahas pernyataan ini dengan lebih mendalam. Pernyataan, sakit hati pengkhianatan akan terbayar lunas dengan keburukan yang akan diterima. Ini mengacu pada konsep karma atau balasan atas perbuatan buruk. Banyak orang meyakini bahwa setiap perbuatan buruk akan berbuah pahit di kemudian hari. Dan sebaliknya, kebaikan akan membawa kebahagiaan. Namun, beberapa hal penting perlu kita pertimbangkan. Keadilan ilahi vs keadilan duniawi. Konsep karma sering dikaitkan dengan keadilan ilahi, di mana setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya di kehidupan sekarang atau nanti. Namun, dalam kehidupan nyata, seringkali kita melihat orang jahat yang hidup sukses dan bahagia, sementara orang baik justru menderita. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan yang sebenarnya. Siklus kebencian, jika kita membalas keburukan dengan keburukan, maka kita hanya akan menciptakan siklus kebencian yang tidak akan pernah berakhir. Ini justru akan membawa lebih banyak penderitaan bagi semua pihak yang terlibat. Proses penyembuhan, memendam rasa sakit hati dan menunggu orang lain mendapat balasan, justru akan menghambat proses penyembuhan diri sendiri. Fokuslah pada pemulihan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kasih dan pengampunan. Meskipun sulit, memaafkan orang yang telah menyakiti kita adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan mereka, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari belenggu kebencian. Kesimpulannya, sementara keinginan untuk melihat orang yang telah menyakiti kita mendapatkan balasan adalah hal yang manusiawi, namun penting untuk diingat bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak akan pernah datang dari keinginan untuk membalas dendam. Fokuslah pada diri sendiri, sembuhkan luka hati, dan bangun masa depan yang lebih baik.